Shalom Pak Pendeta, ini ada orang bertanya kepada saya, tetapi pertanyaannya berbau teologis Pak Pendeta. Tentu saya tidak bisa menjawab Pak. Maka saya tanya lagi kepada Pak Pendeta Yakub nih. Pertanyaannya begini Pak Pendeta. Di dalam kitab Keluaran 6 ayat yang ketiga tentang nama Yahweh, kenapa kontroversi dengan kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 dan ayat 26? Saya sudah mikir tetapi sulit juga. Maka saya tanya kepada Pak Pendeta Yakub, bagaimana menjawabnya Pak Pendeta? Terima kasih atas kebaikan Pak Pendeta untuk menjawab pertanyaan saya tersebut. Baik Pak Ngamput, saya jawab ya. Tentu orang yang bertanya dan kebingungan itu akibat membaca kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia kan? Maka ada baiknya saya baca dulu ayatnya menurut terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kejadian 4 ayat 1 dan ayat 26. Ayat 1 katakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Huruf besar semua Tuhannya. Ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan, huruf besar semua. Kemudian di dalam Keluaran pasal 6 ayat 2 dan 3 di dalam terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, huruf besar semua, aku belum menyatakan diri. Jadi Pak Ngamput, di dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 dan ayat 26, nama Tuhan huruf besar semua sudah dikenal. Tetapi yang di Keluaran 6 ayat yang ketiga, nama Tuhan huruf besar semua yang tentu saja adalah salinan dari nama Yahweh, belum dikenal. Karena belum memperkenalkan dirinya. Nah, logikanya, jika di kitab Kejadian sudah dikenal, karena sudah memperkenalkan dirinya, tentu di kitab Keluaran ya sudah dikenal juga. Jawabannya begini Pak Ngamput. Di kitab Kejadian 4 ayat 1, Adam dan Hawa saat punya anak, anaknya diberi nama Kain, yang artinya aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Artinya Adam dan Hawa sudah kenal Yahweh. Tentu saja iya, karena kan mereka diciptakan oleh Yahweh dan sudah berdialog dengan Yahweh. Nah ayat 26, saat Set dilahirkan, tentu nama Yahweh sudah banyak yang mengenal. Karena Yahweh sudah memperkenalkan dirinya di ayat 1 tadi. Sampai di sini sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi karena kitab Keluaran 6 ayat yang ketiga mengatakan di terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana ditulisnya, tetapi dengan namaku Tuhan huruf besar semuanya, aku belum menyatakan diri. Maka ayatnya jadi bermasalah. Perhatikan kalimat aku belum menyatakan diri. Bagaimana mungkin di kitab Kejadian sudah dikenal, kok di kitab Keluaran justru belum menyatakan diri, atau dengan kata lain belum dikenal. Nah, hal itu karena terjemahnya keliru. Di kitab Keluaran 6 ayat yang ketiga itu, konteksnya membicarakan Farao atau Firaun dan pengikutnya. Nanti coba bisa dilihat lagi ayat 1 dan 2. Meskipun Yahweh sudah dikenal dan sudah memperkenalkan kepada Abraham, Yitzhak dan Yakub, namun oleh Farao atau Firaun dan pengikutnya, mereka tidak mau mengenalnya. Maka terjemahan
kitab King James Version dan kitab Word English Bible versi Mesianik sama dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yaitu begini bunyinya. And I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name, the Lord, huruf besar semua, I was not known to them. Coba fokus pada kalimat but by my name, the Lord, huruf besar semua. Kalau King James Version, Jehovah, I was not known to them. Perhatikan kalimat I was not known to them. Yang artinya dengan namaku Lord, huruf besar semua, aku tidak dikenal oleh mereka. Jangan berfokus kepada namanya, karena tidak ada Tuhan bernama Lord, huruf besar semua, atau Jehovah. Berdasarkan kitab Tanakh, jika dibaca bunyinya rangkaian huruf Ibrani Yod, He, Waw, He, itu berbunyi Yahweh dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Jadi bukan Yahweh atau yang lain, tetapi Yahweh. Kembali ke penjelasan saya, Pak Ngamput, bahwa meskipun Yahweh sudah dikenal oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakub, tetapi Paro atau Firaun dan pengikutnya tidak kenal. Karena memang Paro atau Firaun tidak mau kenal. Itulah sebabnya saat Mose atau Musa memperkenalkan Yahweh kepada Paro, kitab Keluaran 5 ayat yang kedua mengatakan dalam Tanakh begini. Wayomer Paro, mi Yahweh asher esma bekolo lesalak et Yisrael, lo yadati et Yahweh vegam et Yisrael lo asalka. Yang artinya, namun Paro atau Firaun berkata, siapa Yahweh itu? Hingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi. Aku tidak kenal Yahweh, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Nah, perhatikan kalimat aku tidak kenal Yahweh. Dia kan sudah menyebut Yahweh, tetapi dia tidak mau mengenal. Jadi Parolah yang menolak Yahweh dan menganggap tidak kenal atau tidak mau kenal Yahweh, meskipun sudah diperkenalkan. Itulah sebabnya kitab Keluaran 6 ayat yang ketiga dalam Tanakh berbunyi, Wa era el Abraham, el Yitzhak, wa el Yakub, Baal adai usmo Yahweh, lo nodaiti lahem. Yang artinya, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yitzhak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, yaitu Elohim yang Maha Kuasa. Dan namaku Yahweh, bukankah aku dikenal mereka? Perhatikan kalimat ini. Bukankah aku dikenal mereka? Jadi, Paro atau Firaun dan pengikutnya bukan tidak mengenal. Mereka kenal, tetapi tidak mau mengenal. Jadi mereka sudah tahu Yahweh, tetapi mereka tidak mau tahu soal Yahweh. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Karena itu, jangan main-main dengan nama Yahweh, Pak Ngamput. Kalau menolak Yahweh atau mengajar umat untuk melupakan nama Yahweh, menurut kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23, ayat 26 sampai 27, itu berarti nabi palsu. Nih bunyinya dari Indonesian Literal Translation. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya. Sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Bahkan dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yesua itu bukan Mesias. Inilah antikristus
yang menyangkal Bapa dan Putra. Jadi kalau menurut ayat tadi, orang yang menyangkal Bapa itu juga termasuk antikris atau Sotan Hamasia. Waduh, ngeri juga ya Pak Pendeta. Artinya kalau kita memang menerima Yeshua Hamasia yang dulu dikenal dengan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita menerima Yahweh sebagai Sang Mesias yang turun ke dunia dan dia sebagai Sang Pencipta juga ya Pak Pendeta. Wah, terima kasih untuk pencerahannya Pak Pendeta. Haleluya. Maka dari itu, Pak Ngamput, Hosea 4 ayat yang ke-6 ini lebih ngeri lagi. Di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan umatku. Perhatikan, umatku loh, bukan umatnya atau umat orang lain atau umat sesembahan lain, tapi umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Maaf Pak Ngamput, penjelasannya memang agak panjang. Mudah-mudahan tidak membuat Pak Ngamput pusing karena berbau teologia. Ya saya jawabannya juga harus sejelas-jelasnya. Terima kasih Pak Ngamput. Bapak Yahweh memberkati Pak Ngamput. Amin.